Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk kegiatan kita pada siang hari ini, Bu Bulan? Siang, Bu Ika. Jadi hari ini Anda melakukan coaching. Jadi hari ini Anda akan melakukan coaching dengan coaching, yakni Pak Zuli. Yang perlu Anda ketahui bahwa dalam coaching Anda hari ini, Anda harus hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan aktif, dan dapat menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Zuli, sehingga mampu membantunya menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Nah, saat nanti Bu Wulan melakukan coaching, apa kompetensi yang ingin Anda kembangkan terhadap Pak Zuli, Bu Wulan? Sebagai coach, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi mampu menghadirkan presensi atau kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang baik dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot sebagai kunci menyelesaikan masalahnya. Itu baik. Terus untuk kompetensi yang mungkin ingin Anda kembangkan terhadap coaching, Zuli nanti? Lebih ke kompetensi menghadirkan presensi secara penuh. Baik. Jadi dari beberapa kompetensi yang Bu Wulan sampaikan tadi, pasti ada paling tidak kompetensi yang nanti secara spesifik ingin Anda observasi. Pada bagian apa itu, Bu Wulan? Pada bagian memberikan pertanyaan berbobot kepada Puji, sehingga Puji bisa mendapatkan solusi atau rencana untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu juga. Ya, baik. Dari kompetensi pertanyaan berbobot yang sudah Anda pilih, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Anda sampaikan, nanti yang ingin Anda capai itu apa? Indikatornya kalau nanti Puji sudah punya rencana aksi, menemukan rencana aksi untuk permasalahannya. Nah, nanti selama coaching saya akan ikut mengawasi kegiatan coaching antara Bu Wulan dengan Pak Zuli. Maka silahkan proses Bu Wulan dengan Pak Zuli. Iya, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum Pak Zuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Bu Wulan, ini Pak Zuli. Oh iya Bu Wulan. Ya. Jadi hari ini Pak Zuli dan saya melaksanakan coaching ya Pak Zuli. Iya Bu Wulan. Pak Zuli ada hal apa yang akan kita bicarakan ini Pak Zuli? Ya, terima kasih Bu Wulan untuk waktunya. Sebelumnya mohon maaf, saya ingin mendiskusikan permasalahan yang saya hadapi selama ini, Bu. Dan akhir-akhir ini saya ada permasalahan yang nanti membutuhkan solusi sebagai pemecahan masalahnya, Bu. Iya, terkait tentang apa Pak Zuli? Ya, permasalahan saya yaitu terkait dengan kondisi yang ada di sekolah yang saya pimpin, Bu. Untuk sekarang ini karena tugas dari keadministrasian sekolah itu lumayan banyak, sehingga permasalahannya adalah beberapa guru kelas itu juga merangkap mengerjakan administrasi sekolah, Bu. Sehingga pembelajaran di kelas itu seringkali terganggu dan tidak bisa maksimal bersama dengan anak-anak didik pada saat KBM, Bu. Iya, jadi kondisi di sekolahan Pak Zili ini banyak guru yang merangkap tugas melaksanakan tugas administrasi sehingga tugas di kelas terbengkalai gitu ya Pak Zili. Iya, betul Bu. Iya, berarti apa yang ingin Pak Zili dapatkan dari coaching kita hari ini Pak Zili? Nah, tujuan dari
kegiatan diskusi ini harapan saya nanti bisa mencari solusi supaya Bapak Ibu guru kelas bisa fokus di kelas pada saat pembelajaran sehingga tidak terbebani dengan tugas-tugas tambahan lainnya, Bu. Sehingga pada saat pembelajaran bisa maksimal dan optimal bagi peserta didik. Itu tujuan saya, Bu. Pak Zuli bisa maksimal mengajar di kelas tanpa terganggu tugas administrasi gitu ya Pak Zuli ya? Iya Bu, itu harapan saya Bu. Nah, kesempatan apa yang dimiliki Pak Zuli sekarang, potensinya apa Pak Zuli? Nah, untuk kesempatan yang saya sampaikan, kemarin saya bersama dengan Bapak Ibu Guru mendengarkan keluh kesah mereka sehingga kami kami ada rencana itu untuk mengambil tenaga operator khusus sehingga dari pekerjaan tugas tambahan itu tidak sampai mengganggu Bapak Ibu guru kelas lainnya. Tapi hanya saja ada kendala untuk saya melakukan perekrutan operator sekolah itu, Bu. Karena di sekolah saya jumlah PNS-nya itu hanya 3, sedangkan 9 orang lainnya itu sebagai GTT PTT. Dengan demikian, untuk pengeluaran terkait dengan honor kepegawaian itu sudah terlalu besar. Itu kendalanya, Bu. Iya, jadi kalau saya dengarkan, saya simak tadi, Pak Yuli sebenarnya sudah punya rencana tentang permasalahan tersebut, yaitu ingin mengambil atau merekrut tenaga operator, tetapi ada kendala tentang dananya gitu ya, dana untuk perekrutannya. Iya, ya, Bu. Pak Yuli. Apakah Iya, Bu. sudah ada solusi atau rencana Pak Yuli mengatasinya? Untuk mengatasi hal tersebut, saya ada rencana untuk menemui pihak pengawas sekolah. Dalam hari ini Bapak Korwil menyampaikan permasalahan yang saya hadapi dan harapan saya nanti oleh Bapak Korwil akan diadakan pemetaan kepegawaian sehingga pada saat mutasi pegawai tersebut sekolah saya mendapatkan PNS sehingga pengeluaran kami untuk GTT tidak terlalu besar, Bu. Itu rencana saya, Bu. Jadi sudah ada rencana untuk mengusulkan pengadaan kepegawaian ke pengawas ya Pak ya? Iya, Bu. Apa ada strategi khusus Pak Zuli supaya keinginan Pak Zuli itu bisa terpenuhi? Ya. Untuk strategi khusus yang saya lakukan, pertama dalam perekrutan operator sekolah itu, saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman guru bahwa minimal ijazah yang bisa digunakan itu cukup sebatas SMA saja, tidak sampai lulusan S1 atau apa, dengan harapan yang bersangkutan nanti tidak sampai ada permintaan pegang kelas juga sehingga bisa fokus pada keadministrasian sekolah sebagai operator sekolah, Bu. Itu strategi saya, Bu. Iya, jadi strateginya tidak untuk persyaratan operator itu tidak muluk-muluk harus S1, SMA saja, tapi fokus di administrasi dan mungkin juga untuk itu Pak, menghemat insentifnya mungkin ya Pak. Iya, betul Bu. Tapi walaupun begitu, fokus utama adalah tetap penguasaan ICT, Bu, terutama untuk program Excel dan Word harus benar-benar dikuasai karena itu adalah mutlak harus dikuasai oleh operator sekolah. Iya, betul Pak. Kalau begitu ukuran keberhasilan dari rencana Pak Yuli ini apa Pak? Untuk ukuran keberhasilan saya nanti, yang pertama
ketika pada saat sudah mendapatkan operator khusus, sehingga Bapak Ibu guru nanti itu sudah tidak terbebani mengerjakan laporan BOS atau laporan Dapodik maupun lainnya, dan sebagai bentuk indikator utama adalah Bapak Ibu guru kelas bisa fokus di kelas masing-masing pada saat pembelajaran dan totalitas kepada peserta didik. Itu Bu indikatornya Bu. Ya, jadi indikator rencana Pak Zuli tadi dapat tambahan tenaga operator, kemudian Bapak Ibu guru sekarang bisa fokus mengajar di kelas tanpa mengurusi lagi urusan administrasi, gitu ya Pak ya? Iya Bu. Kira-kira targetnya berapa hari atau berapa minggu Pak Zuli sampai dapat operator baru? Untuk target saya, harapan saya itu bisa terpenuhi tidak lebih dari 1 bulan Bu, dengan harapan untuk pembelajaran di kelas bisa segera maksimal dan juga keadministrasian sekolah itu juga bisa tidak sampai terbelengkai, sehingga harapan saya maksimal adalah 1 bulan itu sudah tercapai atau terrealisasi Bu. Oke, targetnya 1 bulan. Nah, mungkin ada orang yang bisa membantu Bapak mencapai target ini? Untuk bisa mencapai target itu, saya berkoordinasi dengan penjaga sekolah saya terkait perekrutan operator sekolah itu. Untuk penjaga sekolah tadi menyampaikan informasi atau lowongan pekerjaan melalui WA grup yang diikuti di lingkungan sekitar, yaitu pada grup Karang Taruna, dengan harapan memang saya lebih menitik beratkan pada warga sekitar atau wali murid sekitar, sehingga untuk keadministrasian itu lebih mudah karena yang bersangkutan itu domisilinya dekat dengan sekolah. Begitu Bu. Iya, luar biasa nih. Berarti Pak Di sudah punya rencana aksi, punya target kapan rencana itu bisa tercapai, dan sudah mensiasati supaya target itu cepat tercapai gitu ya Pak Zuli. Iya Bu. Kalau begitu coaching ini perlu ditindaklanjuti bagaimana Pak Zuli? Apakah kita perlu untuk progres rencananya Pak Zuli? Iya Bu. Menurut saya untuk kegiatan kucing ini perlu ditindaklanjuti sambil menunggu bagaimana progres saya ke depannya, apakah indikator itu sudah bisa muncul ataukah belum Bu. Jadi saya berharap untuk kegiatan kucing ini bisa ditindaklanjuti di kemudian hari. Iya, berarti sekitar 1 bulan lagi kita ketemu lagi ya Pak Zuli ya. Iya Bu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Proses coaching telah terjadi antara Bu Wulan dengan Pak Zuli. Nah, untuk Bu Wulan sendiri kita kembali. Bagaimana Bu proses coaching tadi menurut Bu Wulan? Ya, terima kasih. Kalau begitu kita cukup ya Tirta ya Bu, yang kira-kira kompetensi saya yang saya kembangkan tadi sudah tercapai karena coaching Pak Zuli ini sudah menemukan rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu Bu itu. Ya, bagaimana cara Anda tadi membantu Pak Zuli dalam menyelesaikan masalah itu Bu? Karena sebenarnya Pak Yuli sudah punya gambaran, tinggal digali dan dikuatkan gitu saja gitu. Ya. Dari hasil mengikuti proses coaching antara Bu Wulan dengan Pak Zuli,
telah nampak tahapan alur tirta yang sangat baik ya untuk membantu Pak Zuli dalam menyelesaikan masalah utamanya terhadap perangkat jabatan ya Pak Zuli, Iya, antara Bu. guru dengan satu guru yang merangkap sebagai operator sekolah gitu ya. Anda juga telah memunculkan pertanyaan berbobot bulan sehingga berhasil mengantarkan Pak Zuli untuk menemukan jawaban terhadap permasalahannya sendiri. Nah, dari proses coaching yang telah Anda lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang mungkin bulan bisa tingkatkan dari Pak Zuli atau dari proses coaching dari bulan sendiri? Kompetensi yang saya tingkatkan Selain menanyakan tentang pertanyaan berbobot. iya, selain pertanyaan berbobot juga present sih, kehadiran penuh ya. Saya harus seksama mendengarkan, menyimak apa yang dijelaskan Pak Zuli untuk kemudian menggali lagi untuk pertanyaan berikutnya. Itu Bu Ida. Nah, bagaimana cara Bu Wulan untuk bisa meningkatkan kompetensi itu tadi Bu, yakni menghadirkan present dalam proses coaching? Iya, harus fokus, betul-betul fokusnya ditingkatkan Bu Ida, konsentrasi penuh gitu, dan itu kondisinya ini juga harus tenang, tidak terganggu dari hal lain. Terima kasih. Insya Allah itu saja pengamatan dari saya terhadap proses coaching, mulai dari pra-observasi, selama observasi proses coaching antara Pak Bulan dengan Pak Giri, juga setelah ada observasi, saya berharap ini pada proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi sehingga kita sama-sama bisa menampilkan atau mewujudkan coaching yang bisa terhadap diri. Pertemuan hari ini kita akhiri. Terima kasih Bu Bulan dan Pak Giri kehadirannya. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zuli, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga Pak Zuli. Untuk hari ini Pak Zuli, Anda akan melakukan coaching dengan sesinya yaitu nanti Bu Ida Nuraini. Dan perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan coaching Anda harus hadir secara penuh, mendengarkan dengan aktif, dapat menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, sehingga harapannya nanti Kuci bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Siap Pak Zuli? Alhamdulillah siap Bu. Nah, untuk coaching hari ini apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Untuk kegiatan kucing pada pertemuan kali ini, kompetensi yang saya ingin kembangkan pertama yaitu kompetensi present Bu, hadir sepenuhnya, totalitas, sehingga nanti bisa terjalin kemitraan dan keakraban. Yang kedua yaitu kompetensi untuk bisa memunculkan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga kompetensi untuk bisa memunculkan solusi itu muncul dari diri coach sendiri Bu, yaitu nantinya oleh Bu Iga. Itu kompetensinya ingin saya munculkan. Ya, jadi ada 3 kompetensi yang ingin dimunculkan. Apakah ada yang diprioritaskan Pak Zuli? Dari ketiga kompetensi tersebut, prioritas saya adalah kompetensi yang ketiga Bu, yaitu berusaha untuk solusi itu benar-benar muncul dari diri Koji sendiri, yaitu nantinya dimunculkan oleh Bu Ika atas inisiatif sendiri. Iya, jadi kompetensi agar Koji bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, gitu ya Pak Iya, ya? Bu. Iya Bu. Kalau Bu Ika sebagai Koji sudah siap hari ini? Ya. Ya, karena ada dua saja dan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Ya, bagaimana kabarnya Bu Ika? Dari tadi karena kita berikan bercerita. Wah, alhamdulillah ya. Sepertinya ada yang ingin diceritakan Bu ya. Iya. Sebelum itu, saya ingin mengetahui dulu tujuan apa yang ingin Ibu
harapkan melalui kegiatan diskusi ini, Bu? Saya ingin dapat masukan dari orang lain. Nah, ini kebetulan karena coachnya saya Pak Zuli, jadi saya ingin dapat masukan yang terbaik untuk masalah saya ini apa gitu Pak. Oh gitu, ya ya. Eh, dari tujuan jenengan nanti adalah mencari solusi untuk permasalahan yang jenengan hadapi, solusi terbaik. Boleh diceritakan Bu, untuk permasalahan yang jenengan hadapi itu apa Bu? Iya, saya tadi itu kan itu Pak masuk ke kelas anak saya. Nah, karena PTS sudah selesai, nah akhirnya ada anak saya yang merasa minder karena selama ini dia belajarnya itu merasa dia tidak pintar gitu Pak dibanding teman-teman sekelasnya yang lain gitu. Saya sudah berusaha untuk mencoba mengajak dia berbicara bahwasanya dia itu mampu, tidak harus seperti temannya tapi harus lebih percaya diri, tapi kok sepertinya itu belum cukup gitu Pak. Makanya saya ingin kira-kira apa yang bisa membantunya untuk bisa lebih pede lagi terhadap dirinya sendiri. Ya ya. Oh, berarti permasalahan yang jenengan hadapi adalah ada salah satu murid yang tidak pede, minder. Nah, kemudian selama ini kira-kira apa saja Bu yang sudah pernah Ibu coba lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya coba ngajak dia ngobrol Pak, jadi ngobrol, saya jelaskan bahwasannya setiap dari kita itu sebenarnya kan punya kompetensi sendiri-sendiri gitu kan, tidak semua orang itu dia hebat di semua hal seperti itu yang coba selama ini saya yakinkan sama dia, termasuk pertemuan saya sama dia tadi gitu. Tapi rasanya belum cukup gitu ya dengan itu gitu Pak. Dengan jenengan mencoba melakukan hal tersebut, apa dampak yang sudah Ibu rasakan untuk saat ini? Kalau dampaknya, insya Allah memang anaknya lebih kayak bisa menerima, gitu. Bisa menerima bahwasannya nilainya memang mungkin dari pelajaran yang kurang maksimal gitu, sehingga dianya mungkin merasa kalah. Tapi kan setidaknya itu tidak dari untuk selama ini kan hanya PTS saja, masih ada banyak kesempatan waktu yang lain untuk dia bisa lebih baik atau memperbaiki nilainya lagi gitu Pak. Iya ya. Setelah dampak yang jenengan ceritakan tadi, untuk kedepannya kira-kira rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan mencoba lagi untuk mengajaknya berbicara, utamanya mungkin dari segi tidak saya sebagai guru, tapi saya sebagai teman, akan saya ajak bicara lagi bahwasanya dia itu mungkin memang ditakdirkan untuk punya kompetensi yang berbeda. Saya yakin saya bisa menggali potensi yang dimiliki anak saya ini. Salah satunya adalah tentang kemampuan dia menulis. Gitu. Mungkin dia memang rendah di berbicara, Pak, tapi setidaknya kan kemampuan menulisnya dia hebat. Gitu. Yang mau coba saya tingkatkan untuk dia, Pak. Gitu. Luar biasa, Bu. Itu rencana aksi yang nyata luar biasa untuk kedepannya. Kemudian dari rencana aksi tersebut, kalau menurut Ibu indikator keberhasilannya bagaimana? Kalau keberhasilannya insya Allah nanti dengan saya mencoba untuk membuat dia lebih pede dengan dirinya sendiri, terus bisa maju atau mendukung kemampuan yang dia miliki. Saya yakin dia bisa kok lebih baik lagi daripada yang PTS ini. Oh begitu, ya. Nah, untuk menjaga komitmen Ibu nanti supaya bisa meningkatkan anak tersebut lebih percaya diri, tidak minder lagi, kira-kira menurut Ibu siapa, pihak mana yang bisa Ibu ajak, Ibu rangkul untuk mencapai kompetensi itu, Bu? Oh iya, ada Pak, ada. Kebetulan saya memang wali kelasnya anak saya ini, jadi nanti saya akan komunikasi dengan bundanya. Ya, yang paling dipercaya dia itu kan bundanya. Kalau ada apa-apa itu cerita sama bundanya. Nah, coba nanti saya akan komunikasi sama bundanya, biar bundanya juga ikut ngajak dia, biar dia lebih baik lagi, mau berusaha lagi lah ini di akhir semester ini. Itu Pak, iya Pak, bener Pak. Jadi sama bundanya Pak, gitu insya Allah yang saya libatkan. Alhamdulillah, ternyata Ibu sudah bisa memunculkan solusi sendiri. Itu harapan kita, Bu ya. Alhamdulillah. Semoga dengan solusi yang Ibu kemukakan tadi bisa bisa mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Selamat, Bu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Yes. Terima kasih.
Perkiraan kira-kira nanti untuk bisa mencapai yang Ibu inginkan tadi butuh waktu berapa lama, Bu? Insya Allah karena rapotannya itu masih tanggal 15 ya Pak ya. Jadi Ya. masih ada waktu lah sekitar 1 mingguan untuk saya bisa mengajak dia berkomunikasi sama bundanya sehingga nanti untuk pada saat dia menerima rapot itu tidak terlalu down gitu Pak. 1 mingguan ini insya Allah saya pasti bisa. Alhamdulillah. Ya, ya. Besar harapan kita semoga dengan solusi yang benar-benar sudah muncul dari Ibu sendiri nanti Ibu bisa mengembangkan sehingga kompetensi anak yang tadinya itu minder, kurang percaya diri bisa meningkat lagi. Dan saya tidak menutup kemungkinan barangkali suatu saat setelah seminggu itu Ibu pengen mengetahui progresnya, kita bisa melakukan coaching bersama lagi. Selamat Bu. Ya, sekali lagi selamat. Alhamdulillah Ibu sudah berhasil untuk menemukan solusinya sendiri. Ya. Ada yang disampaikan lagi Bu untuk pertemuan kali ini? Insya Allah terima kasih karena Pak Zuli sudah membantu ternyata ya ringan juga masalahnya tidak terlalu berat ya yang buat saya harus pusing gitu tiba-tiba ya. Ternyata ya baik kita membantu saya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu, terima kasih juga Ibu telah menemukan solusinya sendiri. Saya ucapkan selamat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Oh, luar biasa coaching yang penuh dengan semangat. Saya jadi itu semangat ini. Ya, alhamdulillah Bu Wulan. Gimana perasaan Pak Yuli selama proses coaching tadi Pak Yuli? Alhamdulillah. Ya, selama proses coaching tadi perasaan antara saya dengan Bu Wulan sudah terjalin keakraban, tidak ada canggung dari bicara hati ke hati, sehingga sangat fleksibel mengalir semua itu atas rasa kepercayaan dan kesadaran kehadiran kita bersama, Bu. Iya, jadi Pak Yuli merasa puas karena dengan kedekatan hati, curhatnya jadi lancar dan coachingnya berjalan dengan lancar juga. Menurut Pak Zuli, apakah kompetensi yang ingin Pak Zuli kembangkan tadi sudah tercapai melalui coaching ini? Alhamdulillah kalau menurut saya untuk kompetensi saya yang ingin saya kembangkan, khususnya yang saya prioritaskan, yaitu kompetensi supaya solusi itu muncul dari diri Bu Ike sendiri sudah tercapai. Alhamdulillah prioritas itu bisa tercapai pada coaching kali ini, Bu. Iya, alhamdulillah berarti kompetensinya sudah berkembang gitu. Berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, Pak Zuli sudah melakukan tahapan alur peta dengan sangat baik, sudah menjadi pendengar yang baik, menyimak dengan fokus, dan sudah memunculkan pertanyaan berbobot sehingga Puji bisa menemukan menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Zuli kembangkan untuk coaching-coaching berikutnya? Untuk kucing-kucing berikutnya, saya ingin lebih mengembangkan lagi kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Dengan harapan, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, saya bisa menggali lebih dalam permasalahannya sehingga solusi itu bisa menjadi solusi yang terbaik untuk coaching. Iya, luar biasa. Jadi Pak Zuli ingin mengembangkan bisa merumuskan atau mengajukan pertanyaan berbobot supaya Kuci bisa lebih dalam lagi bisa menemukan solusinya gitu ya. Ya, terima kasih Pak Zuli, Bu Ike atas coaching hari ini. Kita akhiri sekian ya. Sama-sama Bu Wulan, Bu Ike. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Ike. Waalaikumsalam Pak Zuli. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ini walaupun hujan tetap harus semangat dan ceria ini Pak. Alhamdulillah tetap semangat Bu ya. Perlu kita ketahui hari ini
Bu Ike akan melakukan kucing dengan Bu Wulanata. Ya, sebelumnya jangan lupa saya hanya mengingatkan bahwa pada saat pelaksanaan kucing ini besar harapan saya nanti Bu Ike harus bisa hadir penuh, harus bisa present, kemudian Bu Ike juga harus bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Bu Ike nanti bisa menggali untuk Bu Wulan atau selaku kuncinya bisa memunculkan ide untuk mencari solusi sendiri. Itu bagian Bu Ike, nggih? Ya. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih. Insya Allah setuju Pak, dengan rubriknya. Ya. Berikutnya, nanti kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Ibu tingkatkan untuk kegiatan kucing hari ini? Sebagai coach, saya ingin menjadi pendengar yang baik Pak. Selain itu saya juga mampu menunjukkan atau memunculkan pertanyaan berbobot yang nantinya saya berharap itu dapat membantu untuk kunci bisa menemukan mengidentifikasi masalahnya serta menjalankan rencana aksinya gitu. Ya. Dari kompetensi-kompetensi tersebut nanti kalau menurut Bu Ike kompetensi mana yang menjadi prioritas Bu Ike pada saat pelaksanaan kucing kali ini Bu? Ya, saya akan fokus pada kemampuan Puci untuk bisa membantunya dalam menjalankan rencana aksi, Pak, sehingga nanti bisa berjalan sesuai yang diinginkan oleh Puci, yakni Bu nanti. Ya. Untuk indikator keberhasilan nanti, kalau menurut Bu Ika bagaimana? Indikator keberhasilan nanti Bu Wulan harus menyampaikan komitmennya untuk bisa menjalankan rencana aksinya sesuai dengan targetnya. Gitu. Oh iya. Baiklah, bagaimana Bu Ike dan Bu Wulan sudah siap ya? Kita melaksanakan kegiatan. Ya, semoga berhasil. Selamat, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ike. Nah, sekarang giliran kita nih Bu Wulan ya. Nah, iya. siang ini saya berkesempatan untuk ngobrol cantik dengan Bu Wulan. Nah, ini ada yang mau dibicarakan tadi sepertinya. Ada apa ya Bu ya? Iya Bu Ike, ini kan lagi agak pusing gitu kepala ini. Ada yang dipikirkan terkait dengan rencana pembelajaran saya nanti setelah TPS ini Bu Ike. Ini sedang berlangsung TPS. Kemudian setelah TPS ini saya mau merancang pembelajaran yang bagaimana yang berbeda gitu Bu Ike. Yang berbeda. Jadi ini nanti berarti tujuannya ketemu sama saya siang ini. Apa sebenarnya tujuannya Bu? Saya ingin menemukan atau bisa merancang pembelajaran yang berbeda dari sebelum TPS karena hasil TPS-nya kemarin kurang memuaskan jadi pembelajaran bagaimana yang supaya anak-anak senang tertarik sehingga nanti paling tidak nilainya lebih meningkat gitu. Ini motivasi yang luar biasa ya Bu ya, karena jenengan sudah menyampaikan bahwasanya ini untuk bisa memotivasi pembelajarannya. Nah, kalau melihat karakter atau kebutuhan anak, kira-kira kesempatan yang bisa Ibu miliki nanti seperti apa untuk bisa meningkatkan partisipan anak gitu untuk bisa belajar lebih baik lagi? Iya Bu Ika. Kemarin ini kan kita mengikuti program guru penggerak ini ya, dapat materi yang luar biasa. Termasuk salah satunya kemarin saya terinspirasi dari pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi betul. Saya kok tertarik untuk menerapkan itu Bu Ika, supaya anak-anak ini lebih termotivasi gitu Bu Ika. Nah gini Bu, karena kan pembelajaran berdiferensiasi ini kan baru kita dapat dan ini mungkin masih baru ya di lingkungan kita. Nah kira-kira mungkin kalau ada hambatan atau gangguan bagaimana caranya untuk agar gangguan itu tidak menghalangi tujuan yang ingin Bu Wulan capai. Iya, kalau ya betul Bu Ida, karena masih hal yang baru gitu ya, jadi gangguannya, hambatannya mungkin atau tantangannya gitu ya Bu Ida ya. Itu saya membuat RPT dulu, membuat RPT yang berdiferensiasi yang bisa memenuhi kebutuhan murid gitu ya. Dan kebutuhannya yang bagaimana itu ya Bu Ida.
murid Ya. gitu yang bagaimana ya ini saya fokuskan gitu. Baik, berarti permasalahannya lebih pada kebutuhan yang bagaimana gitu ya Bu ya. Nah, Iya. rencananya untuk bisa tahu tentang kebutuhan anak dalam yang harus dituangkan dalam RPP yang berdiferensiasi itu kira-kira apa ya Bu ya rencananya jenengan nanti? Rencananya di samping menganalisis hasil TPS kemarin ya dan penugasan yang materi yang sudah dirapori, ini saya ini terus dapat ide nih Bu, itu guru BK di sekolah saya ini sepertinya menganalisis, membuat analisis gaya belajar siswa. Ya, ya. Iya. Gaya belajar. Nah, kalau nanti karena sudah mungkin dapat data gaya belajar dari BK, nah nanti strateginya kalau sudah dapat gaya belajar ini, bagaimana cara strateginya untuk menuangkannya Bu? Iya, jadi nanti kalau sudah punya data gaya belajar siswa, nanti saya akan berusaha menemukan metode pembelajaran yang pas untuk memfasilitasi ya, memfasilitasi gaya-gaya belajar anak-anak. Baik, kalau semisal ini karena RPP-nya terus tertuang gitu ya gaya belajar anak dalam pelaksanaannya kembali ke tujuan awal bulan bahwasanya mau agar anak itu lebih berpartisipasi, lebih menarik itu mengikuti pembelajaran. Nah, yang dituangkan kembali dalam RPP itu apa? Yang dituangkan nanti ya metodenya jelas lebih memfasilitasi gaya belajar mereka. Kemudian kajiannya Bu, saya sesuaikan, saya tambahkan yang sesuai dengan belajar mereka gitu Bu. Ya, gitu. Nah ini kan karena pembelajaran baru nih ya Bu ya, baru banget. Nah, mungkin nanti dalam pelaksanaan itu kan pasti ada lah yang namanya rintangan, hambatan. Bagaimana cara bulan untuk mengatasi mungkin kalau nanti muncul gangguan atau hambatan selama pelaksanaan RPP berdiferensiasi ini Bu? Untuk mengantisipasinya mungkin saya di awal penerapan RPP berdiferensiasi saya minta tolong rekan guru yang semapel itu untuk ya? jadi ya tim teaching gitulah, jadi juga bisa mendampingi, jadi paling tidak nanti ketika melakukan refleksi ada yang memberi masukan kurang apa yang perlu dikembangkan itu Bu Ika ya. Ternyata benar luar biasa ya Ibu telah menemukan yang ini ada tim teaching. Nah, tinggal pelaksanaannya nih agar menjadi real dan nyata. Nah, komitmennya ini mau dijalankan kapan ya rencananya ya Bu ya? Iya, karena PPTS sudah selesai dan akan segera pembelajaran normal, berarti dalam waktu dekat sehari 2 hari saya sudah paling tidak bisa merumuskan satu RPP diferensiasi untuk kemudian langsung diterapkan di kelas gitu Bu. Nah, bulan sudah menemukan caranya tadi ya dari RPP. Nah, memakai hasil analisis dari BK untuk menemukan gaya belajar, menemukan metode yang tepat. Setelah itu, nah tinggal menerapkan. Nah, setelah menerapkan nanti pengen tahu ini nanti ya tindak lanjut selanjutnya ini teman selanjutnya saya pengen coaching lagi untuk melihat apakah sukses setelah menerapkan RPP berdiferensiasi. Saya tunggu kesempatan selanjutnya bulan ya. Iya. Mungkin 3 hari lagi ya Bu Ika ya. Lagi siap. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama. Oke, bulan luar biasa ya sudah bisa mencapai semuanya. Insya Allah tinggal nanti hasil pelaksanaannya saya yakin bulan bisa sukses menjalankan RPP. Insya Allah. Terima kasih juga atas pencerahannya Bu Ika. Tiba-tiba idenya gitu muncul. Terima kasih. See you next bulan ya. Oke, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kucing yang luar biasa ibu-ibu. Ya, ya. Bagaimana Bu Ika perasaan Ibu setelah melakukan kucing tadi Bu Ika? Ya.
Perasaan saya senang ya Pak ya, ternyata ini menjadi tantangan baru juga bagi kita yang dimulai dengan Bu Wulan, bahwasanya kita harus menerapkan ilmu yang kita dapat, salah satunya adalah RPP berdiferensiasi gitu Pak ya, untuk di kelas kita. Itu gitu Pak, menyenangkan sekali Pak. Ya. Pada saat jenengan melakukan coaching dengan Bu Wulan tadi, untuk prosesnya tadi bagaimana? Apakah berjalan lancar atau bagaimana Bu? Berjalan lancar Pak, insya Allah, karena Bu Wulan sendiri sudah dapat menggali potensi anak dengan cara memberdayakan teman rekan sesama guru BK, lancar menyusun, tinggal ke praktiknya saja, itu sudah luar biasa. Alhamdulillah. Kalau menurut Bu Ika tadi, bagaimana kompetensi yang ingin dikembangkan atau ditingkatkan oleh Koji? Apakah sudah bisa tercapai? Bisa tercapai Pak, ya sudah bisa. Bulan sudah mengidentifikasi masalahnya sendiri. Selain itu Bulan juga mau menjalankan aksi nyata. Insya Allah ya, nanti hasilnya saya tunggu tadi 3 hari lagi. Iya ya. Begini Bu Ika, alhamdulillah pada saat saya mengamati kegiatan proses coaching tadi, jenengan sudah melakukan alur tirta dengan sangat baik. Kemudian untuk kompetensi-kompetensi yang jadi prioritas juga sudah tercapai. Alhamdulillah juga pada saat kegiatan coaching tadi, jenengan juga sudah bisa present dengan kehadiran penuh, sehingga tadi pada saat pelaksanaan bisa berjalan dengan terlihat akrab, santai, tanpa tekanan apapun. Ya. Ya. Jenengan benar-benar sudah bisa fokus pada saat kegiatan coaching tadi. Ya. Terus kemudian jenengan juga sudah bisa memunculkan untuk tindakan nyata yang tentunya nanti akan dilakukan oleh Bu Wulan selaku Koji. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bu Ika untuk kegiatan coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Untuk kira-kira pada saat coaching yang akan datang, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan? Yang ingin saya tingkatkan itu kemampuan coaching-nya Pak, untuk bisa menjalankan komitmen dengan baik gitu Pak. Iya. Supaya coaching nanti itu bisa lebih meningkat lagi komitmennya, Ibu menggunakan cara yang bagaimana? Insya Allah selama 3 hari ini mungkin saya akan tetap jabrian dengan bulan bagaimana keterlaksanaannya selama 3 hari ini, dan nanti kita akan mengevaluasi bersama-sama apakah RPP berdampak untuk meningkatkan partisipasi siswa itu Pak di pembelajaran. Sekali lagi selamat Bu Ika, Bu Wulan untuk pelaksanaan coaching pada kesempatan kali ini luar biasa, berjalan dengan lancar, akrab, begitu akrabnya jenengan berdua sehingga bisa menunjukkan hasil yang baik. Sekali lagi terima kasih. Cukup nggih, Ibu-ibu nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.